yang salah manusia, terus airnya datang dibilang banjir, dibilang bencana lagi, terus minta sama Allah, ya Allah lindungilah aku, dapurmu dhewe sing salah kok. Itu loh Mas. Jadi kalau ngomong banjir, pertanyakan dulu apa itu banjir. Oke, itu istilah dalam tanda petik, sesungguhnya dia bukan banjir. Karena banjir itu konsep dari sudut kita, kepentingan kita. Tapi di mata Allah itu bukan banjir. Tsunami bukan bencana, itu sekedar pergerakan sunnah normal dari lempengan-lempengan bumi. What's wrong with that? Apa salahnya itu? Apa salahnya? Loh, yang bikin saya, kata Tuhan, yang bikin bumi saya yang menciptakan hukum-hukum fisikanya, biologinya. Loh, kok hanya karena kamu berkepentingan kamu menganggap itu bencana terus kamu istighosah? Kan begitu. Saya tidak mengatakan saya nggak setuju istighosah, tapi mari kita benahi kembali pemahaman kita. Jadi saya singkat, ada ayat-ayat kauniyah, itulah butuh. Maka kita butuh sekolah mempelajari fisika, mempelajari biologi, mempelajari zoologi, sampai botani. Kalau sudah sampai botani, tolong berhenti sebentar. Kok namanya botani sih? Dari bahasa Inggris mana, dari bahasa Yunani yang mana kok ada botani, kok nggak bo farming? Kok ada kata tani? Ayo, ya dicari dong. Nah, kalau Anda tidak kenal agak jauh ke belakang, Anda tidak akan bisa mengurusi masa depan. Adam turun, Siti Hawa turun. Orang Jawa menyebut Siti Hawa. Itu lama-lama nanti tak kasih tahu. Itu waktu banjir Nuh, itu ada anak-anak kecil yang terseret, tapi diselamatkan Allah sampai ke pulau-pulau daerah timur. Karena dia masih anak kecil, dia masih belum bisa mendapat referensi mengenai huruf-huruf. Karena anak kecil untuk bisa ngomong kan harus ada orang gede ngomong, harus ada ribut-ribut sekitarnya, baru dia bisa niruin ngomong. Nah, anak-anak kecil di zaman Nabi Nuh ini terseret sampai ke pulau-pulau, akhirnya tidak ada teman bicara, sehingga orang Hawaii, orang Samoa itu hanya kenal 12 huruf. Mereka tidak tahu G, tidak tahu F, tidak tahu apalagi Z, tidak tahu. Maka mereka menyebut dirinya Hawa. Mereka tidak bisa menyebut Jawa. Oke? Agak angel lagi. Nah, Siti Hawa itu juga itu kasusnya. Sebenarnya Jawa dia. Cuman bukan Jawa 28 loh ya, bukan Jawa Yongyawa, bukan ini. Jawa dalam arti di mana semua orang Cina, Thailand, Filipina, Tagalog, Visayan sampai yang di Mindanao, semua itu Java dalam arti seperti Java Tel Aviv, Java Jewish, Java, di mana Israel adalah salah satu cucunya yang paling nakal dari bangsa induk yang namanya Jawa, yang diperanakkan oleh Nabi Idris, yang kelakuannya sangat ditiru oleh orang Jawa, yaitu ketika diundang ke surga, dia menyembunyikan sendalnya di balik pintu surga, terus dia pulang, sendalnya ditinggal. Itu kan kelakuan Anda apa itu? Lu kok ditinggal? Nanti saya kan mau tidak mau harus ke surga lagi. Akhirnya dia masuk surga. Pamitnya sama Ridwan, nyun sewu kula ajeng mendet sandal kula gitu ya. Itu kan orang Jawa. Kelakuannya kayak gitu. Siti Hawa, Siti itu tanah, Hawa itu Jawa. Jadi Adam itu diturunkan di tanah Jawa. Angel ini. Tapi jangan pakai Jawa 5 abad tuh ya. Jawa yang saya maksud itu Jawa dalam arti yang sebelum Nabi Nuh. Ketika masih ada Atlantis, Lemurian. Anda baca Santos salah satunya dari Brazil ya. Di mana ibu kota Astinapura itu di daerah Kediri, perang Baratayuda itu di daerah Bagelen, sehingga sekarang semua orang Sunda, orang Jawa itu memakai nama-nama wayang sampai sekarang. Sementara orang India tidak ada yang mau pakai nama wayang, paling Arjun, ya udah, apa? Barata, ya cuman itu. Tapi nama-nama wayang itu dipakai karena dulu pelakunya adalah kita, kakek kita, yang nulis adalah anak buah kita, Empu Walmiki di daerah pinggiran, yaitu di daerah Lemurian sana. Kita pusatnya di sini, maka di sini dia hidup sampai sekarang karena itu kakeknya sendiri. Nah, jadi
Setiap kata mohon dipertanyakan. Saya tidak mengatakan yang saya omongkan benar loh, cuman menggoda. Go out of the box. Itu kalau kamu mau pergi, jangan inbox terus. Ente inbox ya, nggak maju-maju kita. Out of the box. Coba keluarkan, coba pertanyakan, coba itu dipukul itu paradigma lama. Coba kita cari paradigma baru, begitu loh. Ijtihad terus. Sampai saya begitu kan, yang bantah kan juga nggak bisa, Mas. Nggak bisa dibantah. Saya bilang Nabi Idris, mereka nggak meneliti Nabi Idris kok. Nggak bisa bantah. Tapi kan paling tidak pikirannya menjadi, saya kacaukan otaknya, kan itu yang diperlukan oleh manusia. Itu yang saya bilang, menteri-menteri, pemimpin-pemimpin tidak memiliki anatomi berpikir. Makanya kita kecewa kok partai-partai Islam kalah. Lah sing ngarani partai Islam sopo? Itu bukan partai Islam. Nah, saya kembalikan ke ayat kauniyah supaya kita bisa melihat pohon itu apa, gennya apa, terus spesiesnya apa, dan seterusnya. Ada penelitian terhadap alam yang cukup menggunakan akal secara mandiri, dan itulah yang namanya sekolah dan universitas. You can do that yourself. Tapi yang tidak mampu ditemukan oleh manusia, karena sudah dibatasi Allah kemampuan akal manusia, dikasih ekstra ayat, namanya ayat-ayat qauliyah. Itulah Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu pun evolusioner dia. Itu loh, evolusioner. Jadi tidak tiba-tiba jadi Quran, dia beluluk dulu, baru jadi cengkir, berkembang jadi degan, baru jadi kelapa. Nah, orang sekarang tiba-tiba ngertinya kelapa, lambang pramuka. Jadi menjadi lembaga, agama ini menjadi lembaga. Kapan Tuhan mengatakan agama adalah lembaga? Kapan Tuhan mengatakan agama adalah organisasi? Kapan Tuhan mengatakan itu? Itu kalau pakai al-kauniyah, Mas. Sederhana toh, ini benda padat. Setelah itu ada benda cair, setelah itu ada benda gas, setelah itu ada energi, setelah itu ada frekuensi, setelah itu ada cahaya. Kira-kira gitu ya. Sekarang saya tanya, agama menurut Anda benda padat apa cair apa frekuensi